Sering kita mendengar kata sumber yang bisa ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Berjumpa lagi dengan saya, channel Fauzan Hafiz Rustandi. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat berbagai macam sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah itu sendiri berasal dari dua suku kata, sumber dan sejarah pastinya. Ketika kita melihat kata sumber, sumber adalah sesuatu yang berasal, sesuatu yang bermula. Itu adalah sumber. Sedangkan sumber sejarah, kalau digabungkan dua suku kata ini, merujuk kepada suatu pengertian bahwa sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi-informasi tentang masa lampau itu sendiri. Sering kita mendengar kata sumber yang bisa ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Contoh, sumber mata air. Dalam definisi sumber mata air adalah suatu mata air yang berasal dari titik tertentu. Begitu pula dengan sumber sejarah. Sumber sejarah bisa dikatakan sebagai suatu jejak masa lampau yang merupakan sumber dari mana informasi tentang masa lampau itu bisa diakses atau bisa kita lihat. Itu adalah sumber sejarah. Nah, sekarang kita akan lihat berbagai macam bentuk-bentuk dan jenis-jenis sumber sejarah yang lain. Kita akan melihat sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sifatnya, sumber sejarah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder pastinya. Sumber primer adalah suatu sumber sejarah di mana kita bisa mendapatkan langsung suatu informasi dari seorang saksi sejarah ataupun pelaku sejarah itu sendiri. Contoh, ketika kita wawancara dengan veteran-veteran perang, berarti kita telah menggali informasi langsung tentang informasi tersebut kepada saksi-saksi sejarah. Veteran perang itu disebut sebagai sumber primer. Sedangkan kalau sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui perantara. Seperti kita mencari informasi dari buku, dari internet, dari artikel, dari koran, dan sebagainya. Itu merupakan informasi sekunder. Sekarang kita akan melihat sumber primer bisa dibagi menjadi dua lagi. Ada sumber primer kuat dan sumber primer kurang kuat atau sezaman. Sumber primer kuat adalah sumber primer yang informasinya itu didapatkan melalui sumber asli. Sebagai contoh, bisa dilihat dari gambar, di mana saya melampirkan dokumen dekret presiden yang langsung merupakan dokumen resmi dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu tahun 1959. Naskah asli dekret presiden ini disebut sebagai sumber primer kuat. Sedangkan sumber primer kurang kuat adalah salah satu contohnya bisa kita lihat di gambar yang kedua sebelah kanan saya, bahwa itu merupakan potongan-potongan artikel koran yang menceritakan tentang dekret presiden tersebut. Bisa dikatakan bahwa sumber ini bukan sumber primer utama, tapi bisa dikatakan sezaman dengan zaman yang di mana sumber primer itu dikeluarkan. Jadi kesimpulannya, sumber primer kuat itu berupa dokumen asli, sedangkan sumber primer kurang kuat dia merupakan informasi-informasi berkaitan tentang peristiwa yang masih dalam zaman yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat sumber sejarah yang lainnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk, sumber sejarah bisa dibedakan menjadi sumber tulisan yang pertama. Apa itu sumber tulisan? Di mana sumbernya berbentuk tulisan. Karena di dalamnya terdapat informasi sejarah seperti prasasti, naskah, buku, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua adalah sumber benda, di mana sumber yang berbentuk artefak atau hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Sebagai contoh, misalnya kita akan melihat sumber benda adalah patung,
lalu guci-guci kuno, koin-koin kuno, itu termasuk kategori ke dalam sumber sejarah benda. Dan yang ketiga, sumber lisan. Dia tidak berbentuk benda yang padat. Sumber lisan berupa keterangan-keterangan informasi dari pelaku dan saksi-saksi sejarah. Ini bisa kita lihat dalam bentuk rekaman-rekaman dokumen, rekaman-rekaman video, maupun tulisan-tulisan hasil wawancara pastinya. Nah, sumber lisan itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sejarah lisan. Apa itu sejarah lisan? Di mana sejarah yang sumber informasinya atau seluruh informasinya merupakan keterangan-keterangan langsung dari pelaku atau peristiwa sejarah. Jadi inilah sejarah lisan. Sejarah lisan biasanya digunakan untuk meneliti kondisi-kondisi masyarakat yang memang belum ada atau belum pernah ada dokumen-dokumen tertulis yang memuat hal tersebut. Maka sejarah lisan menjadi metode untuk bisa mencari tahu tentang sesuatu-sesuatu yang belum dituliskan secara tertulis. Nah, yang kedua ada tradisi lisan. Dia adalah tradisi bercerita mengenai masa lalu yang berkembang di masyarakat-masyarakat sekitar. Seperti bisa kita lihat masih banyak tradisi-tradisi di masyarakat adat yang melestarikan budaya bercerita. Contoh adalah kesenian wayang, lalu juga kesenian makyong, ataupun nyanyi-nyanyian daerah dan sebagainya. Di mana tradisi lisan ini mempunyai fungsi untuk mengkontrol masyarakat agar masyarakat patuh terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam komunitas masyarakatnya. Nah, mengapa tradisi lisan termasuk ke dalam kategori sumber sejarah? Karena dalam tradisi lisan itu terengkang masa lampau yang belum mengenal tulisan. Ini hampir sama dengan tadi sejarah lisan. Jadi ketika kita bisa mengetahui atau kita ingin mengetahui tentang sesuatu kondisi masyarakat di mana belum mengenal tulisan, tradisi lisan adalah salah satu caranya. Dan dalam tradisi lisan terdapat juga kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai atau pengalaman sehari-hari. Dan tradisi lisan ini keseluruhan terangkum dalam folklore yang berkembang di suatu masyarakat. Sebagai contoh, misal kita sering mendengar legenda-legenda atau cerita-cerita rakyat, ya itu merupakan contoh tradisi lisan. Tradisi lisan ini bersifat anonim. Apa itu anonim? Anonim adalah suatu karya yang tidak diketahui penciptanya siapa. Tapi karya itu terbukti ada di masyarakat. Makanya cerita-cerita rakyat, legenda-legenda dan sebagainya, dia tidak diketahui siapa penciptanya. Tapi tujuan dari legenda-legenda cerita rakyat ini, ya pastinya mempunyai nilai moral untuk sarana pendidikan bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, kita akan mengenal sumber-sumber sejarah yang lain. Yang pertama sumber tulisan, ya. Nah, salah satu sumber tulisan adalah prasasti. Apa itu prasasti? Yaitu merupakan suatu maklumat atau pengumuman yang biasanya dipahatkan pada suatu media tertentu dan umumnya ditulis oleh batu. Walaupun prasasti ini tidak hanya ditulis di batu, bisa saja ditulis di daun ataupun di kayu-kayu ataupun juga di kulit-kulit binatang. Tapi umumnya prasasti terbuat dari batu yang dipahatkan. Biasanya prasasti berisi pengumuman-pengumuman, perintah-perintah, ataupun kutukan-kutukan pada kondisi masyarakat kerajaan-kerajaan tertentu. Nah, sumber tulisan ketika zaman semakin modern, kita bisa melihat ada salah satunya biografi ataupun autobiografi. Biografi adalah suatu tulisan tentang tokoh, ya, yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi penulisan tentang kisah seseorang atau tokoh, tapi tokoh sendiri atau tokoh sendiri itulah yang menuliskannya. Nah, kita akan melihat juga sumber visual. Apa itu sumber visual? Sumber visual adalah sumber sejarah berupa gambar visual dalam bentuk foto ataupun gambar-gambar. Dengan adanya teknologi semakin modern, terutama dengan ditemukannya kamera, tentu saja semakin variasi sumber sejarah. Kalau dulu mungkin masyarakat sebelum mengenal foto sering adanya lukisan-lukisan atau gambar-gambar di mana tingkat kemiripannya tidak akan semirip seperti ada yang di foto. Nah, foto ini karena pada awalnya berupa hitam putih,
Ini merupakan suatu terobosan dalam variasi sumber sejarah, karena kita bisa melihat suatu objek sejarah sesuai dengan aslinya, walaupun pada saat itu masih nuansa-nuansanya foto hitam putih. Semakin modern, sumber visual juga semakin canggih. Ya, handphone kita sendiri ataupun kamera kita sendiri bisa menangkap gambar-gambar sesuai dengan aslinya. Dengan perkembangan zaman berikutnya, maka sumber sejarah pun lebih variasi lagi. Kita akan melihat yang namanya sumber audio visual. Apa itu sumber audio visual? Sumber sejarah berupa rekaman video yang disertai dengan gambar bergerak dan bersuara. Sumber audio visual ini bisa kita lihat dalam bentuk film-film dokumenter atau video dokumenter yang terekam di masa lampau. Bisa kita lihat contohnya. Lagu Indonesia Raya 3 stanza versi asli itu merupakan contoh dokumen sumber sejarah audiovisual yang bisa kita saksikan sampai saat ini. Nah, terakhir adalah sumber kebendaan. Sumber kebendaan bisa dibagi menjadi dua. Pertama ada artefak yang tadi sudah saya sampaikan. Artefak adalah benda-benda seperti menunjukkan kecakapan kerja manusia di masa lampau. Bentuknya beraneka ragam. Dia bisa logam, bisa patung, ataupun hal-hal yang lain yang merupakan bukti kecanggihan atau keahlian manusia di masa lampau. Yang kedua adalah fosil. Fosil adalah sisa tulang belulang ataupun tumbuhan pada zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Di mana fosil ini tentu saja sumber sejarah yang sangat rentan terhadap kerusakan bersama dengan artefak. Perlu ilmu khusus untuk bisa mengangkat sumber-sumber sejarah ini agar tidak rusak. Nah, demikianlah tentang bermacam-macam sumber sejarah. Semoga mendapat wawasan bagi kita semua tentang apa itu sumber sejarah dan juga jenis-jenisnya. Terima kasih. Sekian.